Pemirsa, kita akan membahas penangkapan aktivis dengan pakar hukum pidana Kudri Sitompul. Selamat siang Pak Kudri. Halo. Pak Kudri, apa yang Anda dapat simpulkan dari peristiwa ini? Halo. Iya, Pak Kudri. Ya. Pak Kudri, apa yang dapat Anda simpulkan dari peristiwa yang terjadi sejak dini hari tadi hingga saat ini? Iya, ini tindak pidana makar ini kan syaratnya itu harus ada perbuatan persiapan. Nah, sekarang kita tanya, ini kan makar ini adalah ini tindak pidana menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah gitu. Jadi menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah, menggulingkan pemerintah penguasa yang sah dengan cara bukan aturan yang berlaku gitu kan. Nah, ini makar namanya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh beberapa orang ini, 8 orang, apakah sudah memenuhi syarat seperti itu? Karena kan biasanya tindak pidana makar ini kalau yang lalu-lalu di zamannya pemerintahannya tahun 50-an, 60-an itu, ya kan, itu ditujukan kepada pemberontakan bersenjata, ya kan. Nah, apakah sekarang ini perbuatan makar yang seperti ini sudah memenuhi kualifikasi seperti itu, ya kan? Melakukan misalnya menggulingkan, menjatuhkan pemerintah yang saat sekarang dengan kekuatan senjata pemberontakan. Saya kira sih belum. Karena saya teringat begini, kebetulan tahun 99, tahun 2000 gitu, saya mendampingi beberapa aktivis reformasi. Waktu itu saya masih ingat Profesor Subroto, Profesor Edi Suwasono, kemudian Haryono Kartohadiprodjo, ya kan, pada waktu itu Letnan Jenderal Kemal Idris, ya, diperiksa, dipanggil, dituduh, ya kan, melakukan makar. Waktu itu kan dalam gerakan reformasi gitu loh, ya kan. Nah, jadi itu saya teringat waktu sekarang itu dengan peristiwa yang lalu. Pada waktu yang lalu itu masih itu kan pemerintah masih pemerintahan yang katakan waktu Presiden Habibie ya. Waktu itu kan belum undang-undang dasarnya itu tidak yang sudah seperti sekarang ini loh, mengenai pengakuan hak asasi, ya kan. Karena Undang-Undang Dasar 45 yang sudah amandemen itu secara tegas sudah mengatur soal kebebasan orang berpendapat dan berekspresi. Nah, apakah yang ke-10 orang ini masih dalam kerangka untuk menyatakan pendapat dan pendidikan ekspresi, atau memang sudah melakukan pendidikan persiapan? Misalnya diantaranya misalnya ada purnawirawan TNI, ya kan, berpangkat jenderal gitu kan, bintang 3 dan bintang 2 setahu saya itu. Apakah itu sudah dengan karena ada purnawirawan itu dianggap sudah ada persiapan ingin melakukan pemberontakan dengan senjata itu, atau ini masih dalam wacana? Karena beberapa aktivis yang saya tahu itu mereka itu ya mengkritisi pemerintahan yang sekarang gitu loh. Nah, jadi kalau apakah orang mengkritik itu bisa dianggap sudah perbuatan makar gitu. Begitu. Halo. Baik, Pak Kudri. Ya. Pak Kudri, kita juga melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang sipil, tidak bersenjata, banyak yang merasa hal ini sangat berlebihan begitu. Ditambah kemudian mereka dibawanya ke Makobrimob, bukan Polda misalnya. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh polisi, Pak Kudri, jika Anda melihat seperti ini? Kan dengan Makobrimob, dengan segala sosial, bahwa ini merupakan satu kejahatan serius dengan senjata, dengan ini, dan bukan kejahatan yang dilakukan oleh orang sipil. Ini yang yang ingin memberikan kesan. Tapi bisa saja Polda menyatakan, oh ini kan kantor polisi di mana saja. Tapi kan Brimob ini kan bukan aparat penegak hukum. Brimob ini adalah pasukan untuk menekan Kamtibnas ini gitu loh. Jadi kan orang bertanya-tanya, kok ya apakah nggak ini berlebihan? Kenapa nggak dibawa aja di Polda? Kalau memang ini di Mabes, kenapa mesti di Makobrimob gitu? Iya.
Dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi, pagi hingga pukul 9.10 tadi begitu syahdu begitu yang terjadi di Monas dengan sedikit gerimis yang terjadi di sana, tapi zikir berjalan dengan khusyuk begitu. Kemudian banyak viral video dan juga berita di sosial media terjadinya penangkapan aktivis sejak pagi dini hari tadi. Ini justru menimbulkan keresahan, Pak Kudri. Banyak yang gelisah, banyak yang merasa insecure. Ya, sebenarnya kan ini kan terpisah lah, ya kan. Saya kira aktivis yang ditangkap ini kan tidak pernah berinteraksi atau melakukan rapat-rapat dengan yang melakukan aksi damai, supermais itu kan, saya kira. Tetapi karena ini waktu yang bersamaan dan sebelumnya di Enekan Makar, itu kan bisa menimbulkan kesan bahwa yang dilakukan gelar super damai ini adalah sebenarnya kaitannya dengan makar. Nah ini kan ininya bisa menimbulkan persepsi seperti itu. Nah ini kan kita saya kira jangan sampailah persepsi seperti itu gitu kan, sehingga menimbulkan masalah baru lagi. Saya kira itu kan menimbulkan suasana yang kurang kondusif. Padahal kan Presiden tadi pagi sudah bilang ini kan super damai dan ini gitu kan, Pak Presiden Jokowi sendiri menyatakan gitu. Tapi dengan kejadian ini kan bisa menimbulkan suasana yang menjadi tidak kondusif lagi begitu. Baik, apa masalah baru yang Anda lihat Pak Kudri jika melihat kondisi seperti ini? Iya kan masalah barunya kan dianggap bahwa yang melakukan aksi ini adalah merupakan bagian daripada makar. Nanti masa yang itu kan bertambah menjadi menjadi katakanlah menjadi emosi lagi gitu loh. Kami datang ke sini jauh-jauh ini kan damai bukan ini gitu kan. Nah, jadi ingin secara ini dilibatkan dengan yang 8 orang itu. Dan 8 yang aktivis itu pun sebenarnya masih dalam kerangka baru wacana gitu kan. Belum ini. Dan saya kira kan sah saja gitu loh. Karena kan pemerintahan sekarang ini merupakan bagian daripada reformasi. Reformasi itu juga melakukan hal yang sama dulu dengan pemerintahan Orde Baru kan begitu. Ya saya kira ini kita harus melakukan referensi atau merefleksikan kepada kejadian-kejadian waktu reformasi gitu loh. Dan mesti diakui juga dong pemerintahan yang kita bisa mendapatkan ini kan karena gerakan-gerakan seperti yang reformasi yang dulu yang saya sebutkan tadi di dalam awal percakapan kita kan gitu. Ya. Kami harapkan juga akan jauh dari yang Anda gambarkan di awal tadi, peristiwa tahun 50 Pak Kudri. Sangat menyeramkan jika hal itu terjadi. Bahkan untuk seorang penulis novel pun juga akan dibuang jauh-jauh dari negeri ini jika memang diindikasi melakukan upaya makar. Iya, makanya saya kira kenapa kalaupun misalnya mau ditangkap, kenapa mesti pada hari yang ini gitu? Apakah memang ada suatu keterkaitan khusus antara aksi damai yang ini dengan kenapa nggak setelah aksi ini selesai, katakanlah nanti siang-siangan sore-sore setelah bubar baru ditangkap? Tapi kan ini sebelumnya, jadi ingin diberikan kesan bahwa gerakan yang ini adalah bagian daripada makar yang dilakukan oleh 8 orang. Iya.